Dulu kami diajarkan untuk nerimo ya. Angkatan sekarang mungkin anak Gen Z ini aja tolong pegangin. Mungkin agak kritis. Jadi kalau untuk demo-demo, kami juga demo. Saya bukan, tapi ya ikut-ikut demo. Jadi tiba-tiba uangnya naik, nah itu demo. Jadi demonya yang kayak gitu aja. Terus demo ini apa? Demo waktu 98 kalian belum lahir kan? 98 dulu jaket hijau itu di gedungan KDPR ada tuh di ini bisa pakai ini nggak? Bisa lightning atau lightning dia lightning? Maksudnya ini dari sini bisa DPR-nya itu ada. Jadi waktu kalian kemarin demo ya menurut saya sih boleh-boleh aja asal ngerti, karena yang sekarang demonya agak anarkis. Kalau zaman dulu 98 juga akhirnya mencekam ya kalau kedokteran tidak saja ilmu kesehatan. Ya. Lagi anak KBK. Enggak ngecas. Ini dia buat input doang deh kayaknya. Belum ya. Si ininya. Jadi dulu KBK ini buat input doang. Saya ikutan mendirikan KBK. KBK itu sebenarnya dibangun atas dasar angkatan saya yang hobi naik gunung. Jadi dia naik gunungnya legal. Didirikan KBK. Jadi jangan dulu KBK hobinya ke gunung. Pelantikannya di gunung. Jadi kalau di kesehatan biasanya dari KBK. Ya. Ini aja. Intronya segitu dulu. Sekarang jadi input output. Parasitologi, ini kan pengantar ya. Jadi secara garis besar kita belajar tentang parasitologi. Jadi parasitologi itu kalau dari bahasa Yunani, kalau logos kan artinya ilmu. Kalau parasit itu jadi organisme yang menyerang sama organisme lain gitu ya. Nih parasit itu biasanya belajarnya gini nih, belajar cacing. Jadi ini PB siapa? Jadi belajar ini cacing-cacingan, terus protozoa, lagi cacing, protozoa, entomologi. Protozoa itu amuba masuk ke protozoa. Terus entomologi itu arthropoda sama jamur. Zaman saya dulu kalau arthropoda itu jadi ada pas kita belajar entomologi, kami mencari tuh binatang-binatang yang kecoa, yang lalat, yang cacing, yang nyamuk, yang laba-laba. Jadi pulang kuliah kita cari, terus kita bikin jadi satu tugas yang semua ditempel di situ. Kalau sekarang kan udah semuanya udah ada. Untuk cacing juga waktu itu kita praktikum itu bawa feses sendiri. Walaupun kita bayar feses orang, anaknya warung depan gitu, cowok-cowok minta satu kantong plastik terus kita ngambil dikit-dikit gitu. Kalau sekarang kan kalian udah ada. Jadi jangan dulu kita tahu kenapa kok mau-maunya gitu. Yang agak-agak hubungannya sama yang agak-agak kotor gitu. Ya, parasitologi itu, parasitos itu jasad yang mengambil makanan, logos itu ilmu. Jadi ilmu mempelajari organisme yang mengambil makanan dari organisme lain. Untuk jenis parasit itu ada zooparasit. Zoo itu kan hewan, jadi parasit berupa hewan. Di situ ada protozoa. Protozoa ini hewan bersel satu. Ada metazoa. Metazoa hewan bersel banyak. Contohnya helmin. Helmin ini cacing dan arthropoda. Lalu yang kedua ada fitoparasit. Parasit berupa tumbuhan. Ini ada bakteri. Walaupun mungkin bakteri kalau pembagiannya juga masuk dalam tumbuhan. Kalau fungi atau jamur ini masih ada yang bilang dia masuk ke eukariota, ada yang bilang dia masuk tumbuhan. Kalau bilang suka dalam tumbuhan dia tidak ada klorofil, jadi masih ambigu. Terus ada spirochaeta dan virus. Kalau spirochaeta, virus dan bakteri nanti akan
dipelajarinya di mikrobiologi. Tapi kalau jamur masuknya di parasit. Itu tuh bedanya apa deh? Oh iya, untuk yang mahasiswa asing mungkin nanti barisnya yang dia Ya bukan ada di sini. yang Maksudnya itu pelajaran menunjukkan. Iya, itu prokaryot itu sel tunggal, itu bukan itu eukariot. Iya. Prokaryot, tapi dia itu sel tunggal biasanya. Kalau saya pakai bahasa Inggris nanti kuliahnya lama. Saya mikir dulu mesti ngomong apa kan, ya. Jadi yang asing tolong barisnya yang menjelaskan. Terus istilah dalam parasit dari ada simbiosis. Simbiosis ini hubungan timbal balik antar dua makhluk hidup. Mungkin anak biologi pasti kalian anak IPA semua kan, jadi pasti udah belajar. Ada simbiosis mutualisme. Ini yang dua makhluk hidup yang hubungannya sama-sama menguntungkan. Jadi nggak ada yang dirugikan di sini. Yang kedua, simbiosis komensalisme. Kalau komensalisme itu yang numpang hidup untung karena dia ngambil makanan dari yang ditumpangin, yang ditumpangin nggak rugi gitu. Jadi itu komensalisme. Lalu ada simbiosis parasitisme. Nah di sini hubungan dua makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, ini si parasitnya, dan yang satu lagi dirugikan. Biasanya disebut hospes atau inang atau host. Kenapa sih mesti belajar parasit ya? Karena ternyata banyak penyakit tropik yang disebabkan oleh parasit. Dan Indonesia masih banyak penyakit tropik kayak malaria, filariasis, listosomiasis, amlebiasis, disentri amuba gitu. Dan itu masih kadang juga menjadi penyakit yang endemik yang muncul terus-terusan di suatu daerah. Lalu untuk bisa mendiagnosis dan memberikan terapi penyakit parasitik, jadi perlu pengetahuan spesifik tentang siklus hidup dan patogenesis si parasitnya. Jadi kalau parasit nanti biasanya belajar siklus hidupnya cacing itu gimana, si protozoa itu gimana ya. Jadi nanti kita bisa tahu kita akan memotong penularannya di mana. Lalu untuk pencegahan dan pengendalian penyakit parasitik membutuhkan pemahaman tentang vektor. Jadi di parasit nanti dipelajari tentang vektor dan gimana caranya untuk dengan mengenali vektornya kita bisa mengendalikan penyakitnya. Jadi vektor, kebersihan lingkungan dan faktor sosial ekonomi. Biasanya penyakit parasit ini penyakit yang diderita oleh kaum urban, jadi orang yang daerah kumuh, daerah padat penduduk itu biasanya yang bisa sering kena tuh yang seperti itu karena tergantung faktor kebersihan. Lalu untuk pembagian parasit bisa menurut tempat hidupnya. Ada ektoparasit, artinya dia hanya numpang di luar tubuh induknya, inangnya. Jadi dia hanya di permukaan, kayak kutu rambut, itu kan hanya di luar ya, nggak masuk dalam ya. Seperti cuma atau kutu itu mungkin nggak kalian tahu itu kutu rambut, tapi ternyata ada kutu rambut, ada kutu kemaluan, ada kutu skabies, itu juga bisa. Dan kalau biasanya kita nggak nyebut infeksi kalau itu, jadi investasi kutu ya. Lalu ada endoparasit. Endoparasit ini dia hidupnya di dalam organ tubuh. Jadi di dalam organ tubuh hospesnya. Nah karena dia di dalam biasanya disebut infeksi. Misalnya seperti cacing di dalam saluran pencernaan. Jadi di dalam intestin manusia, atau protozoa darah, misalnya si plasmodium yang menyebabkan malaria di dalam darah. Lalu menurut kebutuhan akan hospesnya ada parasit yang obligat. Jadi dia nggak bisa hidup tanpa hospes. Jadi dia harus ada hostnya. Kayak Ascaris lumbricoides ini dia hidupnya di dalam saluran ini usus kecil biasanya. Jadi dia hidup di duodenum. Kalau dia keluar dari duodenum biasanya dia mati. Jadi dia butuh si hospesnya.
Lalu kayak plasmodium dia menginfeksi sel darah merah. Kalau dia keluar, biasanya dia mati, ya. Lalu ada parasit fakultatif, dia bisa hidup bebas, tapi juga bisa menjadi parasit. Misalnya pada Acanthamoeba ini, free living amoeba. Acanthamoeba itu seringnya di kolam-kolam gitu, kolam. Dan dia biasanya bisa menimbulkan kalau memang tidak terdeteksi bisa menyebar ke permukaan. Terus kan ada heboh parasit yang bisa memakan otak ya, kalau nggak salah sempat ada. Itu Nerberaria, itu juga free living amoeba. Itu dia fakultatif. Terus ada cacing ini Strongyloides temporalis. Dia bisa hidup di tubuh manusia, tapi dia bisa juga hidup di tanah. Menurut jumlah hospes yang dihinggapi, ada parasit monoksen. Jadi dia hanya bisa satu OPI aja, satu spesies. Jadi dia hanya bisa hinggap pada satu spesies. Kayak Ascaris lumbricoides, dia hanya bisa hidup di manusia. Dia nggak bisa di primata yang lain, dia nggak bisa di hewan yang lain. Di yang lain ada Ascaris, kayak di babi ada Ascaris. Babi itu Ascaris su kalau nggak salah, atau di ayam juga ada Ascaris. Tapi kalau Ascaris lumbricoides dia monoksen, dia hanya pada manusia aja. Dan ada juga parasit yang poliksen. Poli itu kan banyaknya, jadi dia dapat hidup pada beberapa spesies. Misalnya Trichinella spiralis, ini dia cacing, dia bisa hidup di manusia, bisa hidup di babi, dan bisa hidup di tikus. Jadi dia bisa banyak inang. Lalu untuk menurut lamanya menetap pada hospes, bisa parasit permanen. Jadi dia Ascaris itu dari masuk dalam bentuk infektif, yaitu cacing, telur infektif yang isi larva, dia pecah jadi larva, menetas larva di dalam tubuh kita sampai dia besar. Kalau nggak diobati masih bisa hidup dia. Dan kadang yang kemarin adalah saking banyaknya itu sampai keluar dari hidung, dari mulut, yang dimana ya? Jawa Barat ya? Nah itu karena sudah saking banyaknya, dan waktu itu pasiennya juga kayaknya dalam keadaan koma ya. Biasanya kalau dapat, jadi dia hidupnya permanen di tubuh kita. Ada parasit temporer. Parasit temporer ini plasmodium misalnya. Plasmodium ini dia hidup di tubuh nyamuk. Jadi ada beberapa stadium dia di tubuh nyamuk, sampai dia stadium melozoid dia di tubuh nyamuk, baru dipindahkan ke manusia. Lalu ada istilah hospes. Hospes ini spesies yang dihinggapi parasit yang mungkin dapat menyebabkan kelainan fungsi ataupun organ. Untuk pembagian spesies hospes, ada hospes definitif, jadi tempat hidup parasit tumbuh menjadi dewasa secara seksual dan berkembang biak. Itu yang definitif. Kalau hospes sementara, tempat parasit tempat parasit tumbuh menjadi bentuk infektif. Jadi dia hanya sampai bentuk infektif, lalu nanti dia ditularkan ke hospes definitif. Itu hospes sementara, hospes perantara. Ada juga hospes reservoir. Ini dia hewan yang mengandung parasit. Jadi dia kayak reservoir itu kan nampung, jadi menampung parasit di situ. Jadi dia sumber infeksi bagi manusia. Misalnya pada primata itu dia bisa terinfeksi plasmodium, tapi dia tidak terinfeksi, tidak manifestasi, nggak muncul penyakitnya. Nah nanti dia digigit nyamuk, dan nanti nyamuknya pindahin ke manusia. Lalu ada juga hospes paratemid. Ini hewan yang mengandung stadium infektif parasit tanpa menjadi dewasa. Jadi dia hanya sampai stadium infektif, dia tahan di infektif, nanti baru ditularkan ke ketika masuk ke hospes definitif baru menjadi dewasa. Lalu ada vektor. Vektor itu suatu organisme, seringnya arthropoda atau serangga, yang dapat memindahkan parasit dari satu host ke host yang ada spesies lain. Jadi dia cuma mindahin. Ini kayak
biasanya seringnya nyamuk, lalat, ada juga sengkenit. Jadi kayak nyamuk Aedes aegypti dia sebagai vektornya si virus dengue. Terus misalnya nyamuk Anopheles dia sebagai vektornya si malaria. Terus ada lagi nyamuk Culex fasciatus itu vektornya filariasis di daerah perkotaan. Jadi dia hanya memindahkan parasit dari satu host ke host yang lain. Lalu biasanya kalau belajar parasit itu kita mesti tahu distribusi geografisnya tuh di mana. Jadi si parasit ini banyaknya ada di mana. Jadi dia berhubungan dengan endemisitas parasit. Jadi tingkat atau pola keberadaan parasit di suatu wilayah. Endemis itu kan jadi penyakitnya akan ada terus-menerus di suatu wilayah. Dan ini ditentukan oleh iklim dan lingkungan. Jadi iklim menentukan parasit itu. Kayak biasanya jamur itu senangnya di daerah yang lembab gitu ya. Terus untuk si nyamuk biasanya pada lingkungan yang tempat perlindungannya ada, kayak Anopheles itu dia butuh tempat perlindungan rawa-rawa gitu. Jadi iklim dan menentukan si endemisitas. Lalu ketersediaan inang dan vektor. Inangnya jadi kalau ada sumber penularan, terus ada vektor yang akan membawa parasit dari satu tempat ke tempat yang lain, jadi itu menimbulkan endemisitas. Kebersihan lingkungan dan sanitasi. Jadi tadi saya bilang parasit ini penyakitnya seringnya di daerah yang padat penduduk, kebersihan lingkungannya kurang, karena kayak nyamuk Culex fasciatus itu dia tempat pengindukannya di got-got yang kotor. Nah, terus itu atau mungkin sanitasinya lingkungannya kurang, nggak punya jamban keluarga, jadi mungkin orang yang memiliki parasit di dalam tubuhnya kayak orang yang kecacingan, terus dia BAB-nya mungkin sembarangan. Jadi antifesesnya ada telur cacing, nanti terus dibawa lagi sama si vektor si lalat itu, karena si lalat itu dia sebagai vektor mekanismenya telur cacing gitu. Terus ditularkan ke yang lain, mungkin hinggap di makanan, dimakan gitu. Jadi kebersihan lingkungan dan sanitasi itu juga menimbulkan endemisitas parasit. Kebiasaan dan perilaku masyarakat, mungkin perilaku masyarakatnya nggak hidup sehat gitu. Itu juga menimbulkan mobilitas penduduk dan urbanisasi. Mobilitas penduduk, jadi mungkin ada yang memang sudah memiliki parasit dalam tubuhnya, dia pindah gitu ke tempat yang lain, jadi dia akan menularkan parasit itu di tempat yang barunya. Lalu penyakit parasit itu biasanya akan didiagnosis berdasarkan perjalanan penyakit. Jadi nanti kan kalau setiap penyakit itu ada perjalanannya. Jadi ada gejala klinisnya. Tapi kadang-kadang banyak yang nggak khas. Jadi kayak malaria mungkin gejala klinisnya demam, tapi banyak yang lain juga kan demam. DHF juga demam, leptospirosis juga demam. Nah, untuk lebih pastinya biasanya kita akan periksa lab. Jadi diagnosis pastinya itu dengan pemeriksaan lab. Kalau dia demam, mungkin di kandung darahnya kita lihat di bawah mikroskop, kita cari kalau kita curiga di plasmodium malaria, kita cari plasmodiumnya di darah. Atau kalau diare kita ambil fesesnya, kita cari siapa nih kira-kira, apakah dia landia kah atau mungkin entamuba histolytica kan kita cari di situ. Jadi untuk pasti dari penyakit parasit itu biasanya pemeriksaan lab. Lalu untuk pengobatan penyakit parasit, jadi kalau kita udah tahu sebabnya apa, kita akan kasih obat-obatan anti parasit yang sesuai dan tepat dosis. Dan kadang-kadang juga parasit itu perlu tindakan operatif. Kayak kalau cacing Ascaris itu dia lumayan besar, jadi sampai 30 cm. Kalau dalam jumlah banyak di dalam tubuh manusia, dia bisa membuat menjadi bola cacing gitu, bola Ascaris gitu, terus dia akan menyumbat usus. Kalau dia menyumbat, akhirnya dia terapinya harus dioperasi. Atau filariasis kalau yang sampai kaki gajah gitu, itu juga kadang-kadang memerlukan tindakan operasi. Jadi kadang
parasit itu juga ada yang memerlukan tindakan operasi. Lalu biasanya karena penyakit parasit itu bisa dicegah karena dia berdasarkan lingkungan, faktor gitu ya. Jadi kita lakukan pencegahan dengan memutus rantai daur hidupnya. Makanya kita tahu siklus hidup, biasanya parasit itu pasti belajar ada siklus hidupnya. Terus tingkatkan sanitasi dan kesehatan lingkungan. Di parasit yang dipelajari apa aja, ada helminthologi, ada protozoologi, ada entomologi, dan ada mikologi. Yang pertama helminthologi, yang ini yang mempelajari cacing. Jadi ilmu yang pelajari parasit berupa cacing. Cacing itu mikroorganisme yang memiliki tubuh simetris bilateral dan tersusun dari banyak sel. Jadi dia simetris bilateral. Cacing kan kiri kanan sama dia. Kalau kanannya ada Y, ini juga ada. Jadi dia kiri kanan sama. Berdasarkan taksonomi, cacing helmin ini dibagi menjadi filum Nematelmintes dan filum Platyhelminthes. Untuk filum Platyhelminthes ini dibagi menjadi kelas Cestoda dan kelas Trematoda. Yang pertama, filum Nematelmintes ini biasa disebut cacing nematoda atau cacing giling. Bentuknya seperti pipa. Jadi dia sama kayak cacing, kalau pernah lihat cacing tanah, dia sama tuh. Jadi bentuknya seperti pipa, silindris memanjang, tidak bersegmen. Pada potongan transversal tampak rongga badan dan organ badan. Jadi kalau dia kita potong transversal, itu nanti ada rongganya dan ada organ-organnya. Dia kalau nematoda itu alat kelaminnya terpisah, cacing jantan dan betina. Jadi nanti kadang-kadang kita lihat nih cacing jantan apa betina di cacing. Kalau sering kita lihat dari besarnya, cacing betina biasanya lebih besar. Tapi kadang-kadang mungkin jantan yang makan banyak juga besar. Kita lihat dari ekornya. Ekornya jantan tuh kadang-kadang dia akan, bukan kadang-kadang. Jadi kalau jantan tuh biasanya ekornya ada ini apa melilit gitu, berputar gitu. Kalau betina biasanya ekornya lancip. Jadi tiap-tiap ini dibedakan. Sifatnya bisa ovipar, bertelur, atau vivipar, beranak, atau ovovivipar, beranak dan bertelur. Dibagi jadi nematoda usus dan nematoda jaringan. Jadi dia nematoda usus karena dia hidupnya di usus. Ini misalnya Ascaris dicloides, Trichiuris trichiura, Necator americanus, Ankylostoma duodenale. Ini hidupnya di saluran cerna, atau cacing kremi. Cacing kremi yang orang suka bilang banyak kali makan. Kalau zaman saya dulu bilangnya kebanyakan makan kelapa parut karena bentuknya kayak kelapa parut. Padahal itu cacingnya. Jadi itu juga hidupnya di nematoda usus. Itu namanya Enterobacterius vermicularis. Lalu ada nematoda jaringan. Nematoda jaringan ini dia hidup di jaringan, jadi di kelenjar limfu biasanya. Ini yang Bucerania bancroftyi, Brugia malayi, Brugia timori, Loa-loa. Ini dia hidup di jaringan limfatik dan biasa menyebabkan yang 3 pertama itu biasa menyebabkan kaki gajah. Dan kaki gajah bukan milik daerah-daerah jauh. Kaki gajah di Depok aja tahun 2010 masih ada. Lalu ini siklus hidup. Ini siklus hidupnya si Ascaris lumbricoides. Jadi kalau belajar parasit nanti belajar siklus hidup. Jadi dari pertama dari orang yang terinfeksi, mungkin dia nggak punya jamban keluarga, jadi dia buang air besarnya sembarangan. Lalu dia mengeluarkan feses yang mengandung cacing, mengandung telur yang sudah difertilisasi. Nanti si Ascaris ini biasa disebut STH, Soil Transmitted Helminth. Jadi dia perlu tanam untuk pemakanan telurnya. Jadi Ascaris, Necator atau cacing bambang, terus Trichiuris itu STH.
Lalu nanti di tanah si telurnya ini yang telur yang terfertilisasi ini dia akan matang berkembang dari yang 2 sel menjadi banyak sel, jadi morula, lalu menjadi telur bentuk infektifnya dia. Ini telur matang yang mengandung larva. Lalu nanti tertelan, nggak sengaja, kan kalau telur itu nggak sengaja ya, nggak mungkin juga kita sengaja telan. Jadi tertelan. Anak kecil biasanya pada anak SD gitu ya, yang masih nggak tahu kebersihan, dia bisa main terus dia main panah atau apa, anaknya tercemar terus dia langsung megang makanan dia makan, kan nggak sengaja tertelan. Atau bisa juga kayak tadi orang buaya sembarangan di tanah gitu, terus ada lalat hingga terbawa si telur cacing ini oleh kaki lalat, terus dia hendak lagi itu di makanan yang terbuka terus kemakan gitu ya. Jadi nggak sengaja tertelan. Lalu ini nanti masuk ke saluran cerna, ke usus. Di usus nanti dia menetas larva menetas, terus dia masuk sirkulasi darah, masuk ke vena porta nanti masuk juga ke paru-paru. Nanti larvanya di paru-paru bisa menyebabkan penyakit juga, biasa disebut sindrom Loeffler. Lalu nanti dari paru-paru mungkin larvanya agak naik ke laring, terus ada biasa di situ kita ada refleks batuk karena ada benda asing. Refleks batuk tertelan lagi masuk ke usus halus. Di usus halus dia nanti berkembang jadi dewasa. Jadi dewasa jantan betina mungkin ada beberapa kali dia terinfeksi, nanti banyak bisa muncul banyak. Itu si nematoda usus. Lalu ada yang kedua tadi filum Platyhelminthes. Platyhelminthes ini ada 2 kelas tadi, kelas trematoda, ini cacing daun karena memang bentuknya seperti daun. Lalu ada pipih dia badannya seperti daun. Terus badannya tidak bersegmen, memiliki alat pencernaan. Dia sifatnya biasanya hermafrodit, jadi dalam satu cacing ada 2 jenis kelamin, jantan dan betina. Kecuali pada cacing Schistosoma. Cacing Schistosoma ada dua jantan dan betina, tapi dia tetap bersatu. Jadi bentuk cacingnya tuh seperti ini. Ini yang bentuk cacing daun. Jadi di sini nanti ada testisnya, ada uterusnya, ada ovariumnya dalam satu cacing. Jadi hermafrodit. Nah kalau yang ini namanya Schistosoma. Di Indonesia ada Schistosoma ini. Jadi Schistosoma ini dia yang besar ini, yang di luar, ini yang jantan. Lalu yang ini nih, yang kecil ini yang betina. Jadi seakan-akan jantannya memeluk betina. Nah dia beda jenis kelamin jantan betina, tapi tetap bersatu dia cacingnya. Nah ini Schistosoma. Si trematoda ini dibagi berdasarkan tempat hidupnya. Ada trematoda hati, misalnya Protorsis lensis, ada Opisthorsis felinus. Terus ada trematoda usus, misalnya Phaseolopsis rusci, ada Phaseolopsis nana juga di situ. Terus ada trematoda paru, misalnya Tarragonenus westermani. Terus ada trematoda darah, ini Schistosoma japonicum, Schistosoma matsoni, Schistosoma hematodium. Di Indonesia yang ada, walaupun nggak menutup kemungkinan mungkin kalian ada yang dari luar itu nggak sengaja terinfeksi, tapi di Indonesia yang jelas ada Schistosoma japonicum. Schistosoma japonicum ini ada di daerah Sulawesi, yang dari Sulawesi. Dia ada di Kabupaten Napu, Danau Lindu. Jadi dia di Danau Lindu situ. Nah, si Schistosoma japonicum ini dia ada di situ. Jadi di Indonesia ada. Dan kalau memang terinfeksi, kalau dokternya enggak itu ada di situ, parah-parahnya pasiennya bisa sampai asites, paru jadi sirosis, gitu ya. Itu. Terus ada kelas cestoda, cacing pita, yang hobi makan stik nggak matang, agak hati-hati karena dia biasanya ada di mana di dagingnya si sapi atau babi. Jadi dia badannya berbentuk seperti pita, jadi dia memang seperti pita.
bagian tubuhnya terdiri dari skoleks atau bagian kepala, terus ada leher, ada strobila atau badan. Badannya itu bersegmen-segmen. Jadi ada satu segmen itu disebut proglotid, dan dalam satu segmen itu kalau proglotid yang matur itu dia ada sel jantan dan betina. Jadi ada testis, ada ovarium di situ. Makanya kalau misalnya eradikasinya nyembuhinnya ternyata semua cacingnya udah keluar, ada yang putus, dia masih bisa hidup lagi gitu. Misalnya kepalanya masih ada sisa sama ada proglotid yang prematur, itu masih hidup. Jadi proglotid dewasa memiliki susunan alat kelamin jantan dan betina yang lengkap. Jadi dia hematodit juga. Spesiesnya yang penting itu ada Taenia sabinata, Taenia solium, Hymenolopis nana, Dipilobroglium latum. Taenia sabinata ini yang cacing kita pada sapi, Taenia solium cacing kita pada babi. Jadi kalau berdasarkan kalau Taenia solium berarti seringnya mungkin di daerah Bali, di daerah Papua yang memang orang-orang yang makan babi. Kalau Taenia sabinata mungkin bisa di mana aja. Dan karena jadi beberapa sih saya waktu kuliah di UI ada tuh yang datang dengan membawa feses, ternyata ada proglotidnya. Jadi itu dari Bogor pun ada gitu ya. Jadi untuk makan daging yang stick yang mentah ya hati-hati aja gitu. Siapa tahu ada larvanya. Kalau bisa ya agak dimatangkan gitu ya. Jadi agak medium. Menurut ini bentuk cacingnya. Jadi yang ada rostellum, ada hook, itu skoleks untuk kepalanya. Kepalanya ada mulut isapnya. Yang ini yang ada rostellum gini nih, ada kayak pedangnya Arab gini. Ini Taenia solium. Kalau sabinata juga ada. Ngantuk ya? Bentar, gak lama kok. Nah, ini mulut batilisatnya dia. Lalu ini lehernya dia. Jadi kolumnya dia. Dan ini strobilanya. Strobilanya itu dia panjang, bisa panjang, dan terdiri dari proglotid. Jadi dia bersegmen. Proglotidnya dari yang dekat leher ini masih proglotid yang imatur sampai ke proglotid matur. Proglotid matur itu yang udah agak besar. Nah kalau di zoom proglotid matur ini seperti ini. Nanti di praktikum biasanya ada. Jadi di proglotid matur ini ada ovarium, ada uterus. Ini ada uterusnya, ada ovariumnya, ada testisnya, lalu ada genital formnya, ada sperma ductnya. Jadi dalam satu proglotid ini ada 2 jenis kelamin. Itu cacing. Lalu kita ke protozoologi. Protozoologi ini makhluk hidup, definisinya makhluk hidup hewan yang terdiri atas satu sel. Jadi bahasa ininya proto itu pertama, zoon itu hewan. Ini pertama kali ditemukan oleh penemu mikroskop Anthony van Leeuwenhoek ya. Dia sengaja melihat di bawah tetesan air itu di bawah mikroskop ternyata ada sesuatu, ada hewan yang kecil banget, sel satu. Waktu itu yang dia lihat entambah histolika misalnya. Lalu dia hidupnya bisa sendiri-sendiri atau dalam koloni, merupakan yang melakukan semua fungsi fisiologis. Jadi walaupun dia bersel satu, ternyata di dalam selnya itu ada organel-organel yang lengkap. Kebanyakan hidup di alam bebas, ada beberapa jenis hidup sebagai parasit pada manusia dan hewan. Terbagi dalam 4 kelas, ada rhizopoda. Ini dia bergerak dengan kaki semu, biasanya dengan protoplasmanya dia
yang ektoplasmanya dia akan bergerak. Misalnya Entamoeba histolytica, lalu ada Mastigopora, ini flagellata, dia bergerak dengan flagel, lalu atau bulu cambuk, misalnya pada Giardia ganglia dan pada Trichomonas vaginalis. Lalu ada Ciliopora, kelas yang ketiga itu atau ciliata, dia bergerak dengan bulu getar, jadi sekitar selnya itu dipenuhi oleh bulu getar. Misalnya pada Balantidium coli, ini protozoa yang terbesar. Lalu ada sporozoa, sporozoa ini nggak mempunyai piala getar, misalnya pada Plasmodium. Ukuran protozoa itu bisa dari beberapa mikron, beberapa mikron ini misalnya pada Merozoid, Merozoid itu dari Plasmodium, stadiumnya Plasmodium, sampai yang 70 mikron, ini Balantidium coli. Jadi kalau kita lihat di bawah pembesaran 100 lumayan gede kelihatannya. Bentuknya macam-macam, ada yang bulat, lonjong, tidak teratur, tapi ada yang simetris bilateral juga. Lalu dia biasanya 2 stadium, jadi stadium vegetatif atau stadium trofozoid. Nah ini stadium yang memang bisa menimbulkan penyakit, dan dia stadium yang makan, bergerak, terus berkembang biak. Nah kalau nanti dia bertahan untuk hidup, numpang hidup aja di hospesnya itu bentuk kista. Jadi dia bentuk kista itu bentuk inaktif, tapi dia berusaha untuk tetap hidup. Protozoa itu sebuah sel terdiri atas protoplasma dan inti. Untuk protoplasma itu dia melakukan fungsi kehidupan. Jadi dia biasanya protoplasma itu berganda kasar atau halus, terdiri dari nukleoplasma dan sitoplasma. Sitoplasma ini bisa ektoplasma dan endoplasma. Kalau ektoplasma itu lapisan luarnya tipis, fungsinya pergerakan dan mengambil makanan, juga fungsi ekspresi, respirasi dan proteksi. Lalu untuk protozoa, cara mengambil makanannya bisa melalui setiap tempat pada sitoplasma, jadi dengan cara osmosis. Atau mungkin ada juga yang punya peristoma. Peristoma ini yang punya si Balantidium coli, dia ada. Jadi makanannya masuk melalui peristoma. Atau bisa juga mengambil makanan dengan alat berat. Untuk cara ekspresinya dia ada osmosis, difusi, dengan menggunakan vakuola kontraktil, dan ada juga dengan sitopik. Lalu untuk sekresinya, si protozoa ini bisa menghasilkan enzim digestif, bisa menghasilkan pigmen, enzim proteolitik, hemolisin, dan sitolisin. Jadi dalam satu sel itu dia bisa melakukan apa aja. Lalu ada endoplasma. Endoplasma fungsinya untuk nutrisi. Jadi dia biasanya ada vakuola makanan atau benda kromatoid ini untuk persiapan nutrisinya dia. Lalu untuk melakukan reproduksi si endoplasma ini, karena dia ada nukleus ada di dalam endoplasma. Juga bisa melakukan ekskresi. Ini seperti tadi yang vakuola kontraktil, dia akan mengatur tekanan osmotik. Jadi dengan cara osmotik. Untuk inti atau nukleus itu biasanya terdiri dari ada membran intinya, ada stratum inti, ada cairan inti, ada karyosom, dan ada butir-butir kromatin. Nanti biasanya kalau praktikum dilihat tuh. Untuk stadium dalam protozoa tadi ada trofozoid dan ada kista. Pada waktu tertentu dia akan terbentuk kista yang inaktif, yang membentuk dinding yang dinding, berfungsi untuk bertahan, reproduksi, dan transmisi. Seperti Toxoplasma gondii yang ditularkan melalui hospes definitifnya kucing dia. Toxoplasma itu dia sulit untuk disembuhkan. Jadi kalau dia berbentuk trofozoid itu berarti biasanya ada manifest, jadi ada gejala yang muncul. Tapi kalau kita obatin, dia nggak sembuh sempurna, tapi dia akan membentuk jadi kista. Kalau dia jadi kista, dia bertahan terus hidup di dalam tubuh manusia. Nanti ketika daya tahan tubuh kita turun, dia akan ini lagi aktif lagi, jadi trofozoid. Lalu untuk perkembangbiakan, si protozoa ini bisa aseksual, bisa seksual, atau bisa dua-duanya, aseksual dan seksual.
Untuk aseksual bisa dengan cara belah pasang, jadi dari satu itu dia bisa membelah menjadi dua. Jadi nanti pembelahannya biner ya. 2 jadi 4, 4 jadi 8 gitu ya. Terus atau dengan skizogoni. Membentuk skizogoni, terus ada juga stadium kista. Atau perkembangbiakan seksual. Kalau seksual berarti harus ada 2 sel yang bersatu. Atau singgami. Ini biasanya bisa terjadi gametogoni, bisa terjadi sporogami. Sporogami ini nanti pembentukan sporozoid, terus atau konjugasi. Cara penularan bisa langsung si protozoa, tertelan kista atau tertelan trofozoid, tertelan autista. Misalnya pada yang punya piaraan kucing ini kita nggak tahu ternyata mengandung toxoplasma gondii, bersihin bak pasirnya, terus nggak cuci tangan dengan sempurna dengan bersih, terus nggak sengaja makan makanan, makan langsung gitu ya, kadang nggak sengaja kan. Atau di bulu kucing itu kan kucing garis sembarangan terus kasih di bulunya, mungkin ada yang nempel di toksolnya, terus tanpa sengaja terus gitu kan, terus nggak sengaja ini langsung apa, makanya tetap higienis perorangan ini juga diperhatikan. Atau melalui vektor, jadi dia butuh vektor yang tadi plasmodium, dia butuh si nyamuk Anopheles, jadi dia butuh, atau trypanosoma ini juga dia butuh lalat CTC yang di luar itu yang penyakit tidur itu. Untuk bentuk-bentuknya Entamoeba ini yang tadi rhizopoda, jadi dia nggak punya alat gerak, dia nanti akan bergeraknya dengan ektoplasma ini yang di luar. Jadi dia nanti bergerak, terus mengambil makanan juga dengan ektoplasma. Lalu ini yang bentuk mastidopora atau flagellata, dia bergerak dengan flagel. Ini Trichomonas vaginalis yang bisa menyebabkan keputihan pada wanita biasanya. Jadi nanti dia berkembang biaknya belah pasang longitudinal. Jadi dia akan memecah gini belah gini. Lalu ada yang bergerak dengan bulu getar ciliata, ini yang Balantidium coli, dia ininya besar. Ini makronukleusnya dia dan ada mikronukleus juga. Jadi dia ini di sekitar membran selnya ini ada bulu halus untuk bergerak, bulu getar. Lalu ada sporozoa ini yang tadi yang tidak bergerak. Ini plasmodium, jadi di dalam dia menginfeksi sel darah merah, jadi di dalam sel darah merah. Nanti dia kalau udah masuk ini bentuk trofozoid, nanti dia akan berkembang menjadi bentuk sampai bentuk yang skizon. Itu untuk protozoa. Lalu ada entomologi. Entomologi ini ilmu yang mempelajari tentang vektor. Jadi belajar entomologi kenapa nih parasit, karena dia bisa menjadi vektor. Jadi dia bisa menjadi vektor, tapi dia juga bisa menyebabkan kelainan dan penyakit yang disebabkan oleh Arthropodatus serangga. Seperti kutu-kutuan itu masuknya ke sini. Kutu rambut, kutu kemaluan, skabies, itu semuanya masuknya ke sini. Untuk morfologi serangga arthropoda ini biasanya serangga itu badannya berluas-luas. Coba aja lihat ya, cari serangga tuh badannya ada luas-luasnya. Cari kecoa makanya. Terus ada umbai berluas-luas, jadi ada antenanya itu ada luas-luasnya juga biasanya. Lalu ada exoskelet. Jadi kalau kita endoskelet, tulang kita di dalam, kalau dia exoskelet, jadi seluruhnya itu yang keras itu sebenarnya tulangnya dia. Ada kecoa kan masih juga kan? Nah itu tulangnya dia, exoskelet. Lalu bentuk badannya itu simetris bilateral. Jadi ada kiri kanan, ada umbai-umbai, ada antena, kakinya kiri kanan 4 ya, nggak yang kecuali yang cacat. Terus seperti ini, kayak ini kan dia ada ini kalau kita belah gini, dia simetris bilateral nih, kanan dan kiri sama. Ini antenanya kanan kiri ada, kakinya juga ada, terus ini bentuk badannya berluas-luas ini. Nyamuk juga
juga gitu, kalau kamu lihat nyamuk kiri kanan sayapnya ada kan kiri kanan. Terus kakinya itu ada 6 kiri kanan 3 gitu ya, jadi 3 pasang. Untuk lingkaran hidupnya dia bisa metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Bedanya metamorfosis tidak sempurna itu antar satu stadium itu bentuknya hampir sama. Jadi kayak ini dia dari telur memang beda. Begitu dia jadi nimfanya jadi nimfa kecil ke nimfa yang agak besar gini, ini hampir dia sama nih bentuknya. Kedewasanya pun dia hampir sama. Cuma paling nanti agak tumbuh sayapnya dia gitu. Yang nimfa belum ada sayapnya. Jadi ini metamorfosis tidak sempurna. Lalu ini metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna itu antara satu stadium beda-beda bentuknya. Kayak ini dia bentuk ini telur nyamuk, lalu dia nanti akan berkembang menjadi larva. Larva ini yang masih makan, lalu dia akan berkembang menjadi pupa. Pupa ini nggak makan dia, dan dia akan berkembang menjadi nyamuk dewasa. Bentuknya beda-beda, makanya disebut metamorfosis sempurna. Lalu si serangga ini dia punya hormon pertumbuhan, ada hormon juvenile hormon berperan pada proses pertumbuhan menjadi besar, dan ada ecdysone hormon berperan pada proses pengelupasan kulit. Biasanya nanti kayak untuk jadi kupu-kupu pompongnya harus melupas gitu kan, itu hormon ecdysone. Peranan serangga ini bisa menularkan penyakit, jadi dia sebagai vektor, atau dia bisa juga menyebabkan penyakit seperti yang tadi kutu itu menyebabkan penyakit, terus skabies itu menyebabkan penyakit skabies. Biasanya pada orang-orang yang hidup di pesantren, mungkin yang pesantren yang nggak terlalu bersih bersama, dan skabies itu bisa menyebabkan penyakit, atau dia menyebabkan kelainan kontak langsung, misalnya ulat bulu kalau kamu pernah langsung urtikaria kan, bulunya itu menyebabkan urtikaria, atau sematan biasanya pada laba-laba kayak Bactridom itu menyebabkan sematan, terus bisa racunnya bisa menyebabkan kematian. Atau fobia, jadi dia memang takut sama si kayak kalajengking, fobia kalajengking gitu kan. Jadi bisa juga karena dia menimbulkan kelainan. Serangga sudah, kita ke mikologi. Mikologi ini jamur. Berasal dari kata mites atau jamur, lalu logos atau ilmu yang mempelajari jamur. Karena ada mikologi kedokteran. Mikologi kedokteran ini ilmu yang mempelajari jamur serta penyakit yang ditimbulkannya. Jamur itu mikroorganisme yang termasuk golongan eukariotik dan tidak termasuk golongan tumbuhan. Tadi dipakai tanda tumbuhan, sekarang bukan tumbuhan. Jadi memang dia masih amfibi. Jamur masuk golongan eukariota karena dia memiliki inti yang berisi kromosom dan sitoplasma yang mengandung organel sel yang ditutupi dinding sel. Jadi kalau jamur di bawah pembesaran mikroskop, apalagi mikroskopnya molekuler, kita bisa lihat ternyata dia punya organel. Bentuknya bisa uniseluler, biasanya ini spora, sel ragi, atau multiseluler, misalnya ada hifa dan hifa semu. Jadi ini jamur, ini yang bentuk multiseluler, ini bentuk hifanya dia. Jadi bentuknya seperti tabung, ada sekta-sektanya. Dan ini yang bentuk uniselulernya dia. Jadi ini sel-sel spora atau sel ragi. Ini juga uniseluler. Kalau ini dia ada multiseluler, ada uniseluler. Jadi multiselulernya ini dia hifa atau pseudohifa. Dan di sini dia ada sel-sel raginya. Ini candida. Jamur ini tumbuh dengan baik di daerah yang lembab dan mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Jumlahnya di alam bebas bisa lebih dari 100.000 spesies dan kurang dari 500 spesies
spesies diduga menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. 100 spesies patogen pada manusia dan 100 spesies hidup komensal dan bersifat oportunistik pada manusia. Jadi kayak Candida itu begitu kalian lahir, beberapa jam kemudian Candida sudah muncul di usus kita. Dan dia cuma numpang aja komensal, tapi ketika daya tahan tubuh kita turun, imun kita lagi rendah, dia akan menjadi patogen. Jadi ada faktor predisposisi yang menyebabkan dia menjadi patogen. Untuk penyakit yang ditimbulkan jamur ini biasa kita sebut mikosis. Ada mikosis superficialis, ini yang pada kulit biasanya yang panu, kandas, kurang gitu ya. Tinea, ada tinea fascicular, ada tinea capitis, jadi macam-macam itu yang superficialis. Ada yang mikosis profunda atau mikosis sistemik. Ini dia yang di organ-organ dalam atau dia masuk ke aliran darah. Untuk faktor predisposisi infeksi jamur itu biasanya ada kelembapan dan suhu tubuh, kebersihan pribadi yang buruk, kerusakan kulit. Jadi luka atau lecet itu biasanya jadi faktor porti entry-nya dia, tempat masuknya dia. Lalu ada penggunaan antibiotik jangka panjang. Jadi kalau kita pakai antibiotik jangka panjang, yang awalnya ada flora normal, dia akan berkembang menjadi yang patogen. Jadi awalnya dia normal, karena ditekan pertumbuhannya oleh si antibiotik yang penggunaannya lama, dia akan menjadi patogen. Lalu juga pada pasien-pasien imunodefisiensi, pada pasien-pasien HIV/AIDS gitu ya, kan memang ini sistem imun, jadi terus awalnya Candida yang baik-baik aja numpang hidup, terus nanti dia langsung menjadi patogen. Biasanya makanya orang-orang HIV/AIDS, orang DM itu gampang tuh yang mulutnya kalau jadi kandidosis, jadi mulutnya yang sari lewat putih semua itu, atau mungkin orang-orang DM itu banyak tuh yang gampang kena tinea fascicular karena sistem imunnya lemah. Terus pasien-pasien yang terapi imunosupresif, jadi kadang ada kayak pasien-pasien cangkok organ itu biasanya akan dikasih obat imunosupresif untuk seumur hidupnya untuk mencegah adanya penolakan. Jadi biasanya pasien-pasien itu rentan terhadap infeksi jamur. Lalu pasien-pasien orang-orang yang malnutrisi, gizi buruk, nah itu juga karena mungkin untuk bahan untuk membuat imunnya kurang, jadi dia akhirnya gampang terkena. Lalu ada untuk mendiagnosis mikosis, biasanya pakai metode, kita harus menggunakan laboratorium, ada pemeriksaan mikroskopik langsung KOH 10-20%, kayak misalnya ada yang jamuran, di sini ada yang panduan, kita kerok aja tuh resinya, takut kita jelas, kita tetesin KOH, kita cari sporanya atau IVA-nya di bawah mikroskop, langsung kelihatan. Atau di kultur tuh dikembangbiakan, jadi kita tanam dia di media dextrose sorbonate agar, jadi media agar yang dikasih dikasih gula dextrose, nanti dia kita tumbuhkan perlu waktu biasanya, atau kita warnai itu jamurnya, warna khusus, macam-macam pewarnaannya, atau dengan serologi deteksi anti jamur, atau paling canggih dengan PCR. PCR itu butuh waktu sedikit aja, nanti terus diperbanyak sama dia. Jadi itu cara mendiagnosis jamur. Ini slide terakhir kayaknya. Ya, sudah. Jadi parasit seperti itu yang dipelajari 4 ilmu itu. Ini hanya pengenalannya aja. Nanti untuk jika dia menyebabkan penyakit, biasanya nanti di klinik CND baru kalian masuk ke lab. Ada yang mau ditanyakan? Terima kasih atas kesempatan dokter. Mungkin lebih ke arah konfirmasi dokter mengenai nyamuk. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fatih Jedil Madan dengan NPM 134. Saya
ingin konfirmasi mengenai nyamuk. Tadi yang dokter jelaskan itu berdasarkan hospes itu ada hospes reservoir dan ada vektor. Nah, nyamuk ini juga bisa jadi vektor dan juga bisa jadi hospes reservoir. Ini berarti dua-duanya itu termasuk kategori dari nyamuk. Nyamuk bisa jadi vektor juga dan disebut juga hospes reservoir. Apakah seperti itu? Terima kasih. Nyamuk bukan hospes reservoir dia. Dia vektor iya karena dia memindahkan ini. Tapi dia juga sebagai baik banget. Cuma yang lawannya jahat. Nah, iya. Masuk semua. Ayo semua baik. Oke. jadi kalau si nyamuk itu dia sebagai hospes paratemik. Jadi dia nanti si plasmodium yang dari hospes reservoir ini atau dari hospes definitif misalnya, jadi si plasmodium bisa dulu kalau di primata dia jadi reservoir karena dia cuma nampung aja tuh nggak menimbulkan penyakit. Tapi kalau di manusia hospes definitif karena dia akan menimbulkan penyakit. Nah di nyamuk si plasmodium ini biasanya nyamuk itu akan menghisap darah manusia dan yang terhisap itu biasanya gametosit. Gametosit plasmodium. Nanti di tubuh nyamuk si gametositnya ini akan populasi sel gametnya itu populasi, terus nanti dia terakhirnya akan jadi merozoid. Merozoid ini masuk lagi ke tubuh manusia yang lain. Jadi dia paratenik sih. Terima kasih dok. Ya. Ada lagi? Sudah? Jelas? Sudah, tidak ada lagi? Kalau tidak, kalau memang sudah, kita akhiri karena sudah jam 4 kalau nilai capek kan. Kuliah itu sudah tempat ya. Kayaknya yang jelas cuma ini aja ya. Saya angkat hasilnya 3 gitu jadinya. Sudah? Ada lagi? Ya, terima kasih. Selamat pulang. Hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.